Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu perilaku yang sangat buruk yang harus kita hindarkan. Perilaku itu adalah kecurangan. Kalau terjadi kecurangan di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak nyaman, tidak tenang, dan orang-orang yang lemah imannya akan mudah melakukan kecurangan di dalam hidup ini. Curang ini, Bapak, para jamaah yang dicintai Allah, bisa terjadi di semua bidang. Bisa terjadi di dalam bidang perdagangan. Orang berdagang bisa curang. Mungkin saja bisa terjadi dalam dunia pendidikan. Kecurangan itu juga mungkin bisa terjadi dalam bidang kekuasaan. Dan kecurangan itu juga bisa terjadi di dalam bidang peradilan. Dan kecurangan itu juga bisa terjadi di bidang-bidang lainnya. Kalau di dalam bidang perdagangan, Allah memberikan isyarat kepada kita umat Islam agar kita jangan curang di dalam berdagang. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Tentu menakar dan menimbang itu dalam dunia perdagangan dan jual beli. Bagaimana bentuknya? Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dicukupkan. Kalau untuk dia minta dilebihkan. Kalau untuk dia minta diuntungkan. Tetapi sebaliknya wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan sebaliknya, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Kalau untuk orang lain, mereka nimbangnya dikurangi, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan? Maka Allah mengatakan dalam ayat ini supaya kita ini jangan curang di dalam berdagang, jual beli. Karena nanti semua apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan kita, apa penyebab terjadinya kecurangan di dalam kehidupan kita? Malam ini akan kita jelaskan ada 10 penyebab terjadinya kecurangan. Penyebab ini bisa terjadi dan muncullah sifat kecurangan itu. Apa yang pertama? Lemahnya iman seseorang. Apabila iman seseorang, kepercayaan seseorang, akidah seseorang lemah, maka kurang kesadarannya bahwa Allah itu senantiasa mengawasinya, bahwa Allah senantiasa melihat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memonitor kita. Walaupun manusia nggak tahu,
Walaupun orang lain tidak tahu apa yang dilakukan seseorang, tapi Allah tuh maha tahu dia. Ya, di dalam diri kita ini ada dua sisi. CCTV-nya ada dua, sisi kanan dan sisi kiri. Dan malaikat itu terus bekerja. Yang kanan mencatat yang baik, yang kiri mencatat yang buruk. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Apa artinya? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi Allah ini selalu, senantiasa dan setiap saat mengawasi, melihat, memperhatikan kita. Jadi orang yang menyadari bahwa Allah melihat, Allah mengawasi, Allah memonitor, maka yakinlah kita dia tidak akan berani melakukan kecurangan. Itulah yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah berjalan menjumpai seorang budak kulit hitam di sebuah padang rumput, dan mereka itu mengembala kambing ribuan. Maka Sayyidina Umar mendekati budak itu, wahai budak, ya, aku akan membeli 1 ekor dari kambingmu. Kata budak hitam itu, ini kambing bukan milikku, tapi milik tuanku. Maka Umar mencoba kehebatan budak ini tentang kejujurannya. Maka kata Umar, bukankah tuanmu enggak tahu seandainya kau jual 1 ekor kepadaku? Maka budak itu berkata, memang tuanku tidak tahu, tapi Tuhanku maha tahu. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah memonitor, Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Para jemaah yang dicintai Allah, apa penyebab kedua maka terjadinya kecurangan? Yang kedua adalah ketidakpahaman sebagian orang tentang hukum curang. Sebagian orang tidak paham bahwa curang itu hukumnya haram. Curang itu mengambil hak-hak orang. Curang itu menzolimi orang. Ya, sehingga perbuatan zolim, aniaya, menyakiti orang, mengambil hak-hak orang, maka di dalam Islam hukumnya haram. Karena ada sebagian orang mengatakan curang itu biasa dilakukan dalam dunia-dunia tertentu. Islam tidak membolehkan dalam kondisi bagaimanapun kecurangan itu dilakukan ke seseorang. Ya, itu akan menggoyahkan hubungan di antara kita. Yang ketiga, kenapa terjadinya kecurangan itu? Karena tidak memiliki sifat ikhlas dalam bekerja. Ketika seseorang itu tidak ikhlas bekerja, tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun aktivitas yang dilakukannya pasti mengharapkan pamrih, mengharapkan upah lebih. Padahal kalau kita lihat para jamaah yang dicintai Allah, dia bekerja itu sudah dapat upah, sudah dapat gaji sesuai dengan pekerjaan dia. Tetapi kadangkala dia setiap bekerja untuk membantu orang lain, tetap dia mengharapkan upah selain gajinya. Sehingga di saat itulah muncul kecurangan, keinginan dia untuk mendapatkan sesuatu ya yang dilarang hukum dalam Islam, karena akan memberatkan orang lain.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya menjelaskan, bila kita melakukan 3 hal ini, maka Allah akan bantu kita. Yakinlah, rezeki itu nggak bakal kemana, Pak. Ya, rezeki itu telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullah hazihil ummah bidha'ifiha." Sesungguhnya Allah menolong umat, menolong seseorang dengan orang-orang yang lemah, yang dia melakukan 3 hal. Apa yang pertama? Bida'watihim. Allah akan tolong seseorang kalau selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisolatihim, senantiasa mengerjakan solat dengan baik. Karena solat itu kan merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang enggak boleh putus. Solat itu hubungan kita kepada Allah. Kalau sudah putus hubungan kita kepada Allah, jalan kita pun tak benar. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah, Allah akan tolong satu kaum atau seseorang apabila yang ketiga, wa ikhlasihim, dia ikhlas dalam bekerja. Insya Allah, kalau seseorang itu ikhlas dalam bekerja, dia enggak terpaksa Pak menolong orang, dia tidak tertekan dalam membantu orang. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang terbaik, yang lebih banyak kepadanya, sehingga orang senantiasa mendoakan dia agar doanya, agar hartanya, penghasilannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang keempat penyebab daripada orang curang di dalam hidup adalah ambisi seseorang mengumpulkan harta kekayaan. Ambisi seseorang dalam mengumpulkan harta, ambisi seseorang dalam mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara, tidak peduli halal dan haram, yang penting kaya, yang penting banyak harta, yang penting terpandang, tak peduli dia bagaimana komentar orang di luar, yang penting dia punya harta yang banyak. Orang yang punya ambisi mengumpulkan harta, tidak memikirkan halal dan haram, maka disitulah peluang terjadinya kecurangan. Dia akan melakukan apa saja dengan cara-cara yang tidak wajar kadang-kadang. Itulah yang disebutkan Rasul di dalam satu hadisnya, akan datang kepada manusia satu zaman di mana seseorang itu tidak lagi mempedulikan apa yang didapat, apakah yang halal maupun yang haram. Jadi kalau seandainya kita satu zaman menemukan di mana orang tidak mempedulikan lagi halal dan haram, ya, maka itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Apalagi kadangkala ya orang menggunakan kata-kata moto, ya, yang haram pun payah Pak, apalagi yang halal, dah kacau. Kalau orang sudah menggunakan kata-kata itu, sudah segala cara dilakukannya. Apalagi orang mengatakan jujur Pak, terbujur gitu. Hal itu salah itu, enggak benar itu Pak. Kalimat-kalimat seperti itu menjebak. Ya, kalimat-kalimat itu tidak benar. Kalimat-kalimat itu jelas meremehkan syariat yang ditetapkan agama, bahwa curang itu hukumnya haram dengan segala macam cara. Yang kelima, apa penyebab terjadinya kecurangan? Apabila ia berteman dengan orang-orang yang suka berbuat curang. Ketika ia melihat kawannya yang curang tadi, hidupnya kecukupan, hidupnya kaya, tajir,
rumahnya lebar, tanahnya luas, investasinya di mana-mana, duitnya banyak, berkawan dia kepada orang yang demikian, sedikit banyak akan berpengaruh. Bahkan mungkin saja kawan-kawannya yang curang tadi Pak mulai ngajak-ngajak, dia pun tergoda Pak. Maka dalam Islam ini mencari teman itu memang disuruh yang baik-baik. Cari teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang taat ibadah. Kalau teman-teman kita yang suka mengaji, insya Allah kita rajin ngaji, minimal diajaknya. Kalau teman kita suka datang ke masjid, insya Allah diajaknya ke masjid. Tapi sebaliknya, kalau kawan kita kawan-kawan yang buruk, minimal sedikit banyak lama-lama terpengaruh. Inilah Pak pengaruh teman ini. Makanya kan ada orang mengatakan, dulu dia belum berteman sama seseorang itu bagus dia Pak, taat, rajin ya Pak ibadah. Sekarang karena salah mendapatkan teman, berubah total 180 derajat. Itulah bahayanya teman. Maka di dalam Al-Quranul Karim bisa kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa itu berkata, aduh, andai kata aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku. Nah, menyesal. Seandainya dulu di dunia dia itu tidak kujadikan sebagai teman akrabku, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan halilan. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadaku. Menyesalnya di akhirat. Maka nanti orang-orang kafir, orang-orang pendurhaka, orang-orang yang berbuat dosa di akhirat saling salah menyalahkan. Ya, dia katakan gara-gara kaulah aku masuk neraka, gara-gara kaulah aku berbuat ini dan itu. Maka kawannya berkata, salah kau, kenapa kau ikut-ikut? Nah, inilah orang yang durhaka kepada Allah. Tapi seandainya kita orang yang beriman ini berteman akrab dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, nanti di akhirat saling membantu, saling menolong. Seandainya kawannya itu masuk surga duluan, ya, seandainya salah seorang bapak atau kita ini masuk surga duluan, kita cari teman kita itu Pak. Ya Allah, temanku itu mana ya Allah? Belum nyampe di sini. Ya, padahal temanku itu taat ibadah, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran. Di mana dia ya Allah? Kata Allah pesawatnya delay. Maka dia mampir dulu. Maka kita orang yang beriman ini bisa memberikan syafaat kepada teman kita. Maka kita diizinkan untuk menjemput teman kita itu. Maka kita jemput dia Pak untuk masuk bersama-sama kita ke dalam surga. Cari teman sebanyak-banyaknya, tarik kawan sebanyak-banyaknya, terutama kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh. Maka kata orang, punya musuh satu terlalu banyak, punya kawan 1000 terlalu sedikit. Maka cari kawan yang banyak, karena nanti ketika kita wafat, ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita butuh orang banyak mensolatkan kita, orang menyayangkan kita ketika kita mau diantarkan ke jenazah kita.
Kita butuh itu. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang disolatkan jenazahnya 40, satu hadis lagi 100, dan yang mensolatkan itu orang-orang soleh, orang-orang baik, maka si jenazah ini, si mayat ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, orang baik pasti jumpa sama orang baik. Itulah yang perlu kita bina dalam kehidupan kita ini. Jangan salah mencari teman, mencari kawan. Cari teman yang saleh, teman yang baik. Karena insya Allah kita akan saling membantu di akhirat kelak. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal. Yang ketujuh, kenapa kecurangan itu terjadi dalam kehidupan seseorang? Yang keenam, karena kurang percaya diri. Seseorang yang kurang percaya diri, maka dia akan melakukan kecurangan. Padahal dia punya kemampuan, Pak. Ya, tidak yakin kepada kemampuan dirinya. Tidak mampu dia dengan kepintaran dirinya, sehingga dia akan melakukan kecurangan dalam kehidupan ini. Yang ketujuh adalah, kenapa seseorang itu melakukan kecurangan? Tidak qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kurang saja, Pak. Orang yang enggak bersyukur itu walaupun banyak diberikan, mendapatkan, seolah-olah itu enggak ada nilai dan tidak ada arti. Tapi bagi orang yang bersyukur, qanaah, sedikit pun dia syukuri, maka yakinlah kenikmatan itu tidak akan pergi pada dirinya. Maka ulama mengatakan nikmat itu akan tetap berada pada seseorang apabila orang itu memiliki sifat syukur. Tapi apabila sifat syukur itu sudah tidak ada pada diri kita, maka kenikmatan itu akan berangkat dari kehidupan kita. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di permukaan bumi ini, alallahi rizquha. Nah, itu penekannya di situ, Pak. Apa kata Allah? Melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Cuman rezeki itu harus dijemput, harus diusahakan, harus didatangi. Ya, rezeki itu harus didatangi, dijemput, diusahakan, ya, dicari. Maka ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semuanya ya sudah ada dalam kitab yang nyata. Itulah Lauhul Mahfuz. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cari yang halal, jangan cari yang haram. Karena kadang-kadang orang yang tak sabar itulah, Pak, mencari yang haram. Padahal rezekinya itu sudah ditetapkan Allah. Sekian hari ini, sekian hari ini. Kadang-kadang dia tidak sabar sehingga melakukan hal-hal kecurangan di dalam kehidupan. Ingatlah apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang Islam mendapatkan rezeki yang secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Itulah qanaah. Indah hidup nih, Pak, kalau seseorang itu memiliki sifat qanaah, tapi semangat untuk berjuang, semangat untuk mencari rezeki. Tidak boleh turun semangat kita, karena mencari nafkah, menjemput rezeki adalah merupakan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kenapa terjadinya kecurangan di dalam kehidupan?
Yang kedelapan adanya lemahnya pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. Kadang-kadang Pak, dari kecil kita udah tahu ini akan timbul kecurangan kalau kita biarkan perbuatan salah. Contohnya, seorang anak yang disuruh belanja dengan dibawakan misalnya uang 20.000, ya, belanjanya itu 17.000 Pak. Harusnya balik 3.000, tapi kenyataan 3.000 itu tidak dibalikkan dan kita diam, sehingga itu peluang terjadinya kecurangan sejak kecil, dan itu akan membekas dalam kehidupan dia bahwa mungkin ini kecurangan, ini boleh, ini yang begini-gini ini boleh, ini kejiwaan. Maka sering saya katakan, jangan anak disuruh selalu mengambil uang di dompet emak ayahnya, sehingga dia tahu Pak tempat di mana nyimpan uang ayah maknya, sehingga ada peluang dia pendidikan tidak baik ini sejak kecil. Kalau sudah dia melakukan hal-hal yang tidak baik sejak kecil, kita redam ini Pak, ya, kita redam dia jangan melakukan ini karena efeknya sampai dia dewasa. Inilah pendidikan, ini masalah kejiwaan pendidikan anak. Cobalah kita lihat anak yang dibiasakan datang ke masjid, anak dibiasakan dia berdoa kalau mau makan, anak dibiasakan kalau dia minum tangan kanan, anak dibiasakan istinja kalau buang air kecil, sehingga sampai besar dia Pak pasti itu membekas kepadanya karena dari kecil sudah kita didik. Maka bayangkanlah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Kan masih 7 tahun tuh Pak. Pukul anakmu tuh kalau enggak mau sholat umur 10 tahun. Karena memang sholat ini berat. Kalau enggak kita biasakan dari kecil, maka sangat berat ketika dia suruh nanti sholat ketika sudah dewasa. Maka dalam hidup ini Pak, yang paling berat adalah, yang paling berat ini ya, menghilangkan kebiasaan buruk dan membiasakan kebiasaan baik. Itulah paling berat. Maka jangan heran kita kalau dari kecil sudah salah pendidikan kita, agak sulit kita untuk mengajari dia setelah dia besar. Yang kesembilan, kenapa terjadinya kecurangan di dalam kehidupan kita? Yaitu lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk mengawasi bawahannya. Dia bertanggung jawab Pak. Seandainya bawahannya ini, karyawannya ini, pegawainya ini melakukan kecurangan, seharusnya dia tegur, dia ingatkan, dia nasihati. Tapi kadangkala yang pihak atasan ini pun diam, dan bahkan kadangkala bisa terjadi membiarkan kecurangan itu. Maka ketika atasannya itu membiarkan kecurangan itu terjadi, maka terjadilah kecurangan itu di semua lini kehidupan. Karena tidak ada teguran dari atas. Apalagi kadang-kadang pihak atasan ada sebahagian yang membiarkan kecurangan itu. Maka terjadilah kecurangan itu di satu tempat. Yang terakhir, yang ke-10, kenapa terjadi kecurangan dalam kehidupan manusia? Karena kecurangan ini bentuknya macam-macam. Ya, kecurangan ini bentuknya macam-macam. Apa sebab yang ke-10 timbulnya kecurangan? Lupa kepada kematian. Orang kalau lupa kepada kematian Pak, itulah faktor penyebab seluruh perbuatan maksiat. Itulah faktor penyebab perbuatan dosa. Karena kalau orang sudah lupa kepada kematian, lupa dia akan dibangkitkan Allah nanti di akhirat, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Apapun perbuatan kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyadari Pak bahwa dia nanti akan dibangkitkan Allah, dia akan mati, akan bertanggung jawab, maka yakinlah dia tidak akan berani melakukan kecurangan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun
ayat 102 sampai dengan 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman saqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Nanti kita ditimbang Pak di akhirat. Ya, apa yang ditimbang? Amal ibadah kita. Maka kata Allah, barang siapa yang nanti di akhirat ditimbang dia berat kebaikannya, faulaika humul muflihun. Nah, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang beruntung, sehingga berat kebaikan kita ditimbang di saat hari kiamat nanti kelak. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzi khasiru anfusahum bi jahannama khalidun, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Rugi dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, dan di ujung ayat ini Allah mengatakan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Topik ini bermanfaat bagi kita dan kita terhindar dari sifat-sifat kecurangan. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.